Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumarah. Menjadi budak, buruh, dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara, karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya si Sumarah itu kan PKI. Iya toh, iya. Dulu itu bapaknya si Sumarah diciduk sama tentara. Makanya jangan deket-deket sama si Sumarah. Nanti bisa-bisa diciduk, ditangkep. Modiar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Bener kata Simbah. Seharusnya bapak itu gak usahlah beres kelapa, gak usah jadi kusir andong, gak usah lah nyetor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk. Setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang benar bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbah, dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri.
Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bu Jurwati. Dari bekerja bersama juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tak bisa meneruskan hubungan dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah hukumnya memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat mengutip hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar menjadi TKW dan segala syarat telah saya penuhi. Mulai dari biaya kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala tetek bengek lainnya. Yang ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi menjadi budak di negeri orang. Cosinus tengen diferensial jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menyetrika baju. Dikotil monokotil jadi irama kain pel. Teori pidato jadi omelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung ramah tamah gotong royong kekeluargaan? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan saya menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, Sumarah tetap saja kandas.
balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Saya, Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya harus berani menanggalkan wajah, meludahi muka-muka orang yang telah merendahkan saya, mengambil pisau untuk kemudian saya tusukkan ke hati jantung majikan saya. Majikan itu, Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumara. Saya siap mati.